Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman generasi gemilang. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman generasi gemilang dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Kevin Julian Saputra. Dan saya Shanti Febriani. Yang akan memandu pada acara kali ini. Selamat datang di acara yang penuh inspirasi dan imajinasi. Inilah Generasi Gemilang. Kali ini kita kedatangan teman-teman dari SD Negeri 1 Kranji yang akan membawakan dongeng di acara Generasi Gemilang. Nah, teman kita kali ini yang akan bercerita yaitu Ananda Yafi Ibnu Ardinan dan Adinda Kainara. Teman-teman, pasti sudah penasaran kan dengan penampilan yang pertama? Nah, jadi penampilan yang pertama itu ada Ananda Yafi Ibnu Ardinan yang akan membawakan dongeng berjudul Geger Kali Palet. Yuk kita saksikan bersama-sama ceritanya. Jangan di-skip ya. Assalamualaikum. Halo semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Yafi. Di sini saya akan membawakan kisah dari Banyumas, yaitu Geger Kali Palet. Kisah ini diambil dari Babat Banyumas Martadirejan karya Bapak Nasirun Purwokartun dan digubah kembali oleh Selendang Merah. Kira-kira gimana ya ceritanya? Yuk simak ceritaku. Siang itu terdengar suara gamelan kepogiro di kediaman Patih. Ternyata sedang ada pernikahan antara Raden Katuhu keturunan Brawijaya V Majapahit dengan Rara Soekartimah Putri Adipati Wirasaba. Pernikahan berjalan begitu meriah. Seusai pernikahan, Raden Katuhu dan Rara Soekartimah menuju ke Kadipaten Wirasaba. Waduh, izinkanlah saya mendahului pasukan. Saya mau mengurus pernikahan di Wirasaba, Raden. Baiklah Ki Buang, silahkan mendahului kami. Kami akan menyusulmu nanti. Titip sungkemku kepada ayahanda. Sendika, Raden. Ki Buang dan sebagian pasukan pun menuju ke Kadipaten Wirasaba mendahului pasukan Raden Katuhu. Tersebutlah Kadipaten Wirasaba, di mana di saat itu Adipati Pakuwon sedang jatuh sakit. Maafkan ayahanda, tidak bisa hadir di pernikahan putriku Rara Soekartimah. Ayahanda doakan semoga pernikahanmu berjalan lancar dengan Raden Katuhu. Datanglah Ki Buang dengan tergopoh-gopoh. Kang Mas, cilaka mencit Kang Mas, cilaka mencit Kang Mas, jan piye iki Kang Mas, duh cilaka mencit Kang Mas. Ada apa Ki Buang? Kenapa engkau datang tergopoh-gopoh seperti ada masalah besar? Kang Mas, ternyata tindakan Kang Mas mengangkat si Katuhu itu adalah petaka besar bagi kita, Kang Mas. Petaka besar apa, Ki Buang? Nah, teman-teman, kira-kira ada masalah besar apa ya?
kok Ki Buang sampai tergopoh-gopoh seperti itu? Kalau kalian penasaran, yuk simak lagi ceritaku. Begini Kang Mas, setelah si Katuhu menikahi ponakanku Rara Soekartimah, maka Raja Majapahit akan mencopot kedudukan Kang Mas dan digantikan oleh Katuhu Kang Mas. Kita akan dibuang dan gak mendapatkan apa-apa Kang Mas. Apa? Dasar anak tidak tahu diri. Sudah kuangkat dia menjadi anakku. Ternyata dia bermain curang. Andai saja aku tidak sakit, aku pasti bisa membalasnya. Kalau begitu, biar saya saja yang membalasnya, Kang Mas. Baiklah Ki Buang. Jagalah harga diriku ini. Jangan sampai diinjak-injak oleh si Katuhu anak kemarin sore itu. Wahai keturunan Wirasaba, janganlah kalian mengangkat anak. Karena belum tentu semuanya itu baik. Camkan itu. Saking marahnya Adipati Pakuwon hingga mengeluarkan sumpah serapah yang tak selayaknya. Teman-teman, kalau kita mau berbicara, dipikir-pikir dulu ya. Teman-teman, halo. Kalian terlalu asik dengan ceritaku ya? Yaudah, lanjut lagi ke ceritaku yuk. Lalu Ki Buang pun menuju ke daerah yang berdekatan dengan Kali Palet. Akhirnya aku bisa membohongi kakakku. Harusnya aku yang menjadi adipati, bukan si Katuhu itu. Bisa aja kalian aku adu domba. Dasar Katuhu anak kemarin sore. Sementara itu, Raden Katuhu dan beberapa pasukannya sedang tiba di Kali Palet. Pasukan Ki Buang pun mengepung Raden Katuhu. Raden Katuhu pun mengeluarkan keris jimat miliknya. Dan dia membalut keris tersebut dengan kain berwarna putih. Akan aku balut keris ini dengan kain berwarna putih agar tidak terlihat. Akan aku kalahkan kalian dengan keris jimat ini. Ki Buang, Bagus Kasan, maju, hadapi aku dengan keris jimat ini. Setelah Raden Katuhu mengalahkan Bagus Kasan dan Ki Buang, akhirnya Raden Katuhu menuju ke Kadipaten Wirasaba untuk menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Walah Ger, ayahanda mohon maaf, sudah termakan omongan adikku Ki Buang. Ayahanda minta maaf. Demikianlah ceritaku. Gimana, seru nggak? Oh iya, kalian tahu nggak sih, Raden Katuhu itu ternyata Pak D-nya Joko Kaiman loh, Bupati Banyumas yang pertama. Sekian ceritaku. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah kita harus berpikir dahulu sebelum berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum. Wah, Sin, kamu tadi lihat nggak penampilan dari Ananda Yafi? Keren banget nggak sih? Keren banget. Pastinya. Tapi kamu tau gak sih, Vin, pesan tersirat apa yang ada dalam dongeng yang dibawakan oleh Ananda Yafi untuk kita jadikan pembelajaran di kehidupan sehari-hari?
Pasti tahu dong Sin, jadi pada dongeng yang dibawakan oleh Ananda Yafi dengan judul Geger Kali Palet berisikan, jangan mudah percaya pada omongan orang lain tanpa bukti. Lalu, hati-hati saat bicara agar tidak menyakiti orang lain. Dan yang terakhir, tetaplah sabar dan tetap bijak saat menghadapi sebuah fitnah. Wow, amalnya sangat bermakna sekali ya. Ini makna buat kita tuh dapat diambil dalam kehidupan kita sehari-hari sih. Itu sangat bermakna sekali. Kamu tahu nggak sih, Vin, prestasi yang diraih oleh Ananda Yafi ini? Emang selain Ananda Yafi ini punya prestasi apa aja sih? Kalau boleh tahu. Oke, untuk Ananda Yafi ini pernah menjuarai juara 2 lomba MAPSI tingkat kecamatan dari tahun 2022, 2023, dan 2024. Wah, keren banget ya Ananda Yafi. Selain bisa jago acting menceritakan dongeng, ternyata juga berprestasi ya. Betul banget. Oke, penampilan pertama aja nih udah keren banget nggak sih, Vin? Apalagi penampilan kedua nanti. Bener banget, Sin. Jadi tuh penampilan pertama udah keren banget kayak gini ya. Yang jelas dong penampilan selanjutnya gak kalah keren gak sih? Betul. Tapi nih aku belum tahu nih Sin, siapa yang bakal tampil di acara yang kedua. Oke, untuk penampilan kedua yaitu ada Adinda Kainara yang akan bercerita tentang Sunan Derajat di Banjaranyar. Yuk sama-sama kita saksikan ceritanya. Pagi hari sarapan buntil, siangnya makan mie. Walau Keke masih kecil, boleh dong bercerita Islami. Assalamualaikum. Hai teman-teman, perkenalkan, namaku Keke. Hobiku bercerita. Nah, kali ini aku akan bercerita tentang keteladanan Sunan Derajat. Dalam judul Sunan Derajat di Banjaranyar. Sebelumnya, Keke mau tanya dulu nih. Teman-teman, tahu nggak di mana Banjaranyar itu? Nih, aku kasih tahu ya. Banjaranyar itu ada di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Aku tertarik bercerita tentang Sunan Derajat alias Raden Kosim. Karena dalam cerita ini Sunan Derajat berteman dengan ikan cakalang. Penasaran nggak nih? Yuk ikuti ceritaku ya. Siang itu Sunan Derajat mendayung sampan menuju Banjaranyar. Siang itu Sunan Derajat mendayung sampan menuju pesisir utara Pulau Jawa. Aku harus sampai di sana sebelum senja dan tinggal di Banjaranyar untuk menyiarkan ajaran Islam. Wah, ada ikan. Nampaknya terkena jalan nelayan. Kasihan sekali dia. Aku harus menolongnya. Kemudian Sunan Derajat pun mendayung sampan mendekati ikan tersebut dan membebaskan ikan tersebut dari jala. Oh, sepasang ikan cakalang. Ikan, kasihan sekali kalian. Nah, sekarang waktunya kalian bebas ke lautan luas. Ikan cakalang tadi pun menemani Sunan Derajat di tengah lautan. Tak jauh dari situ, ada gerombolan bajak laut yang hendak merampok Sunan Derajat. Hei, berhentilah! Serahkan harta bendamu. Jika tidak kau serahkan, akan kutenggelamkan engkau di laut ini. Aku tidak membawa harta benda apapun. Dan ingatlah, perbuatan kalian menjadi bajak laut ini tidaklah terpuji. Malah ceramah. Hei kamu, hadapi aku. Bajak laut tak terkalahkan. Hiat! Kemudian terjadilah baku hantam di tengah lautan. Hingga kapal Sunan Derajat pun karam
dan Sunan Derajat harus berenang di tengah lautan dengan dikejar oleh bajak laut. Nah, teman-teman, bagaimana ya nasib Sunan Derajat? Apakah Sunan Derajat akan tertangkap oleh bajak laut? Tentu saja tidak ya. Saat Sunan Derajat sedang dalam kesulitan, sepasang ikan cakalang tadi menolong Sunan Derajat. Hingga Sunan Derajat dapat berdiri kembali di atas punggung ikan cakalang. Wah, terima kasih sahabatku, engkau telah menolongku. Kemudian Sunan Derajat dapat mengalahkan gerombolan bajak laut dengan kesaktiannya. Hingga tibalah di Banjaranyar. Kedatangannya disambut dengan kebencian. Karena warga Banjaranyar tidak menyenangi akan datangnya orang baru. Hei kamu orang asing, pergi kau dari sini. Engkau hanya akan bawa petaka bagi kami. Pergi kau dari sini, ya. Mohon maaf di sana, perkenalkan, saya Raden Kosim. Begini, ikan yang akan kalian makan ini beracun. Lebih baik jangan kalian makan ikan tangkapan ini. Oh, enak saja menghalangi kami makan ikan tangkapan kami. Dasar tak tahu diri. Pergi kau dari sini, pergi. Kemudian Sunan Derajat pun meninggalkan orang tersebut. Namun tak lama kemudian, Tuan, tolong kami Tuan. Teman kami keracunan ikan Tuan. Dia muntah-muntah dan seluruh badannya gatal-gatal Tuan. Tolong Tuan. Baiklah, akan saya tolong. Kemudian Sunan Derajat mendatangi orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Tak lama kemudian orang itu pun sembuh. Warga setempat yang melihat kesaktian Sunan Derajat pun akhirnya mengikuti ajaran Islam. Nah, demikian ceritaku. Amanat dari cerita ini adalah kita tidak boleh berburuk sangka. Bisa jadi orang yang kita benci dapat menolong kita suatu hari nanti. Oke teman-teman. Wassalamualaikum. Wah, penampilan dari Adinda Kainara nggak kalah keren ya dari Ananda Yafi. Mereka berdua membawakan cerita yang begitu memukau. Bener banget, Sin. Keduanya itu membawakan cerita dongeng yang sangat-sangat bagus. Entah itu dari Ananda Yafi maupun dari Adinda Kainara. Keduanya itu bener-bener totalitas banget nih tadi waktu menyampaikan dongengnya. Nah, tapi nih, Sin, dari cerita yang dibawakan oleh Adinda Kainara, itu terdapat makna tersirat. Nah, makna tersirat apa sih yang terkandung di dalamnya? Oke, untuk makna tersirat yang dapat kita ambil yaitu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang peduli, sabar, ikhlas, serta menghargai budaya untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, peduli, dan berakhlak mulia. Kamu tau gak sih, Sin, kalau ternyata tuh Adinda Kainara ini punya banyak banget prestasi yang pernah diraih. Wah, apa aja tuh, Vin, prestasi yang pernah diraih? Oke, jadi juara yang pernah diraih oleh Adinda Kainara yang pertama itu juara 2 lomba gekuritan FTBI tingkat kecamatan. Lalu yang kedua, juara 2 lomba MAPSI cerita Islami tingkat kecamatan. Wah, keren banget ya prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh Adinda Kainara. Bener banget, Sin, gak cuma Adinda Kainara, tapi juga Ananda Yafi itu juga sama kerennya. Betul banget, Vin. Tapi nggak kerasa ya, acara kita sudah hampir selesai. Tapi tenang, dongeng dan inspirasi ini bisa terus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Betul banget. Jadi tuh cerita yang dibawakan tadi masing-masing memiliki pesan tersirat yang mengandung di dalamnya untuk dijadikan pelajaran dalam kehidupan. Betul banget. Nah, teman-teman, jangan lupa saksikan acara Generasi Gemilang di RRI Pro 1 Purwokerto, Aplikasi RRI Digital, dan RRI Purwokerto melalui laman YouTube. Oke, sampai jumpa di acara Generasi Gemilang berikutnya. Selamat berimajinasi dan terus berinspirasi.